warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Weni, CGP Angkatan 9, SDN 31 Pasir Kandang, Kota Padang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Perkenalkan, fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, dan pengajar praktek Ibu Berwati Huska yang telah sabar membimbing kami di dalam setiap penyelesaian tugas-tugas modul calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khususnya adalah menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Konsep coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching menurut Grant 1999. Adapun paradigma berpikir coaching, tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat dalam mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pada dasarnya, prinsip coaching itu adalah yang pertama, kemitraan. Kemitraan adalah posisi coach terhadap coach adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif adalah dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Artinya, memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konsep pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai guru dan murid berguna untuk berkomunikasi dalam mengembangkan kekuatan diri yang ada pada murid dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa membahayakan dirinya. Sedangkan berdasarkan sistem ing ngarso sung tulodo ing madya mamungkarso tut wuri handayani, dengan proses coaching antara guru dengan murid sehingga memberikan pendekatan dalam memberdayakan kemampuan murid. Kompetensi inti coaching yang pertama, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maksudnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Yang ketiga, kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh dalam coaching atau di dalam coaching, disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Dalam melaksanakan coaching, kita harus mengikuti alur kita. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab.
Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruksi bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, relevant, objektif, informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Tahap perencanaan supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah emosi yang dirasakan. Emosi yang dirasakan termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan semakin banyaknya melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasa kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua, terdapat tantangan. Terdapat tantangan untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk mensupervisi akademik dan sudah mempraktikkannya. Hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Keterkaitan antara modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional PSE. Jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Apa tantangan yang harus kita hadapi dalam mempelajari dan mengaplikasikan modul 2.3? Tantangan yang harus dihadapi oleh guru adalah guru harus bisa meningkatkan keterampilan coaching. Jika sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam metakognisi, dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan
motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan, yang diwujud nyatakan dalam buah pikiran dan aksi demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid.